Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa, kami merasakan kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak ada henti-hentinya. Kami mengucap syukur, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong kau urapi lidah bibir hamba agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan. Yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube channel Kerinduan Ministry ya Bapa. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati, kami memperoleh sukacita, damai sejahtera, kami memperoleh berkat yang luar biasa dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Pada hari ini Bapak Saudara saya akan menyampaikan tema firman Tuhan yaitu partnering with Jesus atau bermitra dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan berarti Bapak Ibu Saudara dan saya kita bekerja sama dengan Tuhan dalam menjalankan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Sekali lagi, bermitra dengan Tuhan berarti kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menjalankan kehendak-Nya di dalam dunia ini Bapak Saudara. Ini adalah panggilan istimewa bagi setiap kita orang yang percaya pada Tuhan. Apa sih artinya bermitra dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Saudara, artinya adalah adanya keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan untuk terlibat dalam hidup kita, untuk bisa menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia ini dan kemudian meninggalkannya Bapak Saudara. Dia terlibat aktif dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Mazmur 121 ayat 3-4 mengatakan bahwa Dia tidak pernah tidur atau terlelap dalam menjaga kita. Tuhan gak pernah tidur. Tuhan selalu ada buat kita Bapak Saudara. Lalu bermitra dengan Tuhan berarti mengakui dan menerima keterlibatannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita membiarkan, kita mengizinkan Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Saudara, artinya bermitra dengan Tuhan adalah menjadi rekan kerja Tuhan. Kita menjadi rekan kerjanya Tuhan. Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 3 ayat 9 bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Sama-sama bilang sama saya adalah kawan sekerja Allah. Amin. Ini memungkinkan, ini menunjukkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersamanya dalam rencana yang besar. Suatu privilege bagi kita Bapak Saudara. Kita dapat bekerja sama bersama dengan Tuhan yang punya bumi ini, yang punya kehidupan kita. Untuk apa? Untuk bekerja sama dalam mengerjakan rencana Dia yang besar di dalam hidup kita, di dalam dunia ini Bapak Saudara. Lalu bermitra dengan Tuhan berarti kita terlibat di dalam pekerjaannya. Ini bisa berarti melayani di gereja, memberitakan Injil, atau bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dimanapun kita ditempatkan berada, itu adalah ladang untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita bermitra dengan Tuhan, kita bekerja sama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa menginjil, untuk kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan tentang siapa Tuhan yang kita miliki Bapak Saudara. Siapa Tuhan yang mempunyai kasih karunia itu Bapak Saudara. Lalu mengapa kita harus bermitra dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Saudara, untuk menggenapi tujuan hidup kita.
Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk setiap kita orang percaya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dengan bermitra bersama Tuhan kita dapat menggenapi tujuan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara, mengapa kita harus bermitra dengan Tuhan? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati setiap kita agar kita juga dapat menjadi berkat buat orang lain Bapak Saudara. Bukan hanya berkatnya stop sampai di kita. Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ketika kita diberkati Tuhan, mari kita juga menjadi berkat buat orang lain Bapak Saudara. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Membawa kasih, kebenaran kepada dunia yang membutuhkan. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tapi ketika kita bisa mentransfer kasih Tuhan, kita bisa men-sharingkan kebenaran Tuhan, maka itu juga adalah kita menjadi saluran berkat. Lalu bagaimana caranya bermitra dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Saudara, kita harus punya hubungan doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah yang membuat kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, heart to heart. Hati kita dengan hati Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bersatu hati, menyatukan hati kita dengan Tuhan, get connected. Disitulah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan juga adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai renungan harian yang kita baca, Alkitab yang kita baca untuk berkomunikasi dengan kita, Bapak Saudara. Yang kedua, bagaimana cara bermitra dengan Tuhan, yaitu kita harus taat pada kehendak Tuhan. Yohanes 5 ayat 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kalau kita mau taat pada kehendak Tuhan Bapak Saudara, kita akan bisa memuluskan untuk bermitra dengan Tuhan. Dengan kita mau mematuhi kehendak firman Tuhan, Tuhan akan lebih mudah lagi untuk bisa bekerja sama dengan kita Bapak Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara bermitra dengan Tuhan, yaitu melayani dengan kasih. Tuhan memanggil kita untuk melayani orang lain dengan kasih. Galatia 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan mau ketika kita bermitra dengan Dia, kita melayani dengan kasih. Itulah cara kita bermitra dengan Tuhan. Melayani orang lain dengan kasih. Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Mari saya undang Bapak Saudara untuk kita menyanyikan sebuah lagu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Kita tutup Alkitab kita bawa hati kita buat Tuhan. Kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaian.